Sudah, kamu jangan banyak gerak dulu ya, sahut ibu. Iya bu, aku kenapa aku bisa sampai begini bu? Tanyaku. Kamu jatuh dari motor. Kaki, tangan, sama kepala kamu luka. Kamu habis dari mana memangnya? Kok subuh-subuh ada di daerah Cibiru? Aku pun terdiam dan mulai mengingat kejadian subuh itu. Aku baru ingat kalau aku terjatuh dari motor karena aku melihat sosok Sari melintas di hadapanku saat itu. Aku habis dari rumah temenku bu, jawabku sambil terbata-bata. Aku terpaksa berbohong sama ibu karena aku tidak mau melibatkan mereka. Ya sudah, kamu istirahat dulu ya, jangan banyak gerak. Ibu mau pergi dulu. Nanti ibu kesini lagi sama bapak. Kamu sama Reza dulu ya, sahut ibu. Baik bu, jawabku. Aku pun sudah melihat Reza saat itu ada di ruangan sedang duduk. Reza pun menghampiriku ketika ibu sudah pergi. Kamu kenapa? Kok bisa sampai kayak gini? Tanya Reza sambil tergesa. Aku pun menceritakan semua kejadian saat itu sama Reza. Dan aku pun meminta maaf terhadap Reza karena aku telah berbohong saat itu bahwa sebenarnya aku tidak pulang ke rumah. Dan aku pergi ke Cadas Pangeran untuk mengambil tali itu. Reza hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Kamu kok nekat banget sih? Kenapa kamu gak bilang aja? Kan aku bisa nemenin kamu." Aku gak enak Za, udah banyak repotin kamu. Aku pun tersadar dan ingat bahwa tali itu masih ada di dalam jok motorku. Motorku gimana Za? Aku belum dapat info seputar motormu. Terakhir sih aku tahu kalau motormu itu dibawa polisi, jawab Reza. Walah Za, tali itu masih ada di dalam jok motorku. Aku pun meminta tolong Reza untuk mencari keberadaan motorku dan mengambil tali itu. Ya sudah, aku tinggal dulu ya, nanti kembali lagi, sahut Reza. Iya Za, hati-hati, kabari aku ya kalau kamu sudah mendapatkan talinya, jawabku. Reza pun lalu pergi ke Polsek daerah Cibiru untuk mencari keberadaan motorku. Saat itu pukul 6 sore. Dan orang tuaku kembali ke rumah sakit dengan membawakan makanan dan beberapa pakaian gantiku. Tak lama keluargaku pamit untuk pergi sholat maghrib dan nanti akan kembali lagi. Aku pun ditinggal sendiri di ruangan itu. Di ruangan itu 8 kasur pasien dan 1 kamar mandi. Tapi sialnya di ruangan itu hanya ada aku pasiennya. Mataku mulai berlari ke sana ke sini melihat sekeliling ruangan itu. Semua korden penyekat terbuka karena memang tidak ada pasien lain di situ. Jujur, aku paling malas dengan suasana rumah sakit apalagi dengan baunya. Karena baru kali itu juga aku merasakan dirawat di rumah sakit. Aku ditempatkan di posisi ranjang paling pojok. Masing-masing ada 4 ranjang dalam satu barisan. Jadi 4 ranjang itu saling berhadapan. Suara langkah kaki sepatu perawat menambah suasana rumah sakit itu semakin horor. Sampai akhirnya suara pintu mengagetkanku yang ternyata keluargaku telah kembali ke ruanganku. Bu, handphoneku ada di mana ya? Tanyaku. Oh iya, ini handphonemu, jawab ibu. Handphoneku sudah sedikit retak layarnya karena kecelakaan itu, tapi untung masih bisa berfungsi dengan baik. Aku melihat ada 10 panggilan tak terjawab dari Reza. Aku pun cepat-cepat mengechat dia untuk menanyakan kabar tali itu. Karena aku tidak berani menelponnya, khawatir keluargaku tahu dengan kejadian yang aku alami. Za, gimana talinya? Tanya aku. Dapat, tapi ini ada masalah, jawab Reza. Masalah apa Za? Tanya aku. Sudah nanti saja aku cerita. Nanti aku ke rumah sakit ya jam 9 malam. Sekalian saja aku mau nginep di sana. Kasihan biar orang tuamu pulang saja ke rumah. Oke Za, balasku. Aku pun menyuruh keluargaku untuk pulang ke rumah malam itu karena aku bilang bahwa Reza akan menemaniku di rumah sakit malam ini.
Akhirnya sekitar pukul 9:30, Reza pun datang dan sebaliknya keluargaku pun pamit untuk pulang. Dengan ada sedikit panik, Reza pun menceritakan tentang di mana tali itu berada. "Gimana Za ketemu talinya?" Reza menjawab, "Ketemu, tapi..." "Tapi apa Za?" Reza menjawab, "Talinya ada di polisi. Polisi menemukan tali itu di jok motormu dan menyimpannya. Kata polisi juga akan datang ke sini untuk meminta keterangan tentang tali itu sama kamu. Mereka curiga kalau kamu telah menggali kuburan seseorang dan mengambil talinya untuk jimat." Kepalaku semakin pusing. Aku memikirkan harus menjawab apa kepada polisi nanti jika ditanya tentang tali itu. Karena jika aku menceritakan kejadian sesungguhnya pun mereka tidak mungkin akan langsung percaya. Mana keadaanku lagi seperti ini? Mana mungkin juga aku bisa pergi ke Ciwidey mengantarkan tali ini kepada keluarga Sari. Reza pun menyarankan agar aku berkata sejujurnya kepada polisi. Dan untuk pengantaran talinya itu, agar nanti minta diantar sekalian sama polisi juga. Dan aku pun menyetujui saran Reza. Malam itu pukul 11:30 malam. Aku melihat Reza yang mulai mengantuk tertidur di lantai rumah sakit di samping kasurku dengan beralaskan karpet tipis. Mataku yang masih segar hanya bisa memainkan handphoneku sambil ngechat dengan pacarku, Ayu. Lampu ruangan mulai diredupkan. Hanya ada kami berdua di ruangan itu. Diiringi bau rumah sakit yang sangat khas dan langkah suara perawat yang membuat suasana malam itu semakin mencekam. Sampai akhirnya, ketika pukul 12:30 malam, tiba-tiba handphone Reza berbunyi dan Reza pun terbangun dari tidurnya. "Aku harus pulang dulu sepertinya," sahut Reza. "Loh, ada apa Za memangnya?" tanya aku dengan nada cemas. "Gak tahu nih, aku disuruh pulang sama bapakku, kelihatannya penting," jawabnya. Aku pun menarik nafas panjang dan membuangnya. Karena tahu aku bakalan sendiri malam itu. Jujur aku sangat takut di rumah sakit itu. Tapi ya, mau bagaimana lagi, Reza kan punya urusan sendiri. Apalagi ini urusan keluarganya. Dan akhirnya Reza berpamitan untuk pulang malam itu dan berjanji akan kembali secepatnya jika urusannya telah selesai. Akhirnya aku pun sendiri malam itu dengan ditemani lampu yang sudah redup dan handphoneku yang baterainya tinggal sisa 10%. Karena memang aku juga lupa untuk meminta chargernya kepada ibu. Saat itu pukul 1 malam. Suasana hening di dalam kamar rumah sakit membuat pikiranku menjadi kemana-mana. Aku mencoba memanfaatkan sisa baterai handphoneku yang tinggal 10% itu. Semoga aku bisa tertidur sebelum baterai handphoneku mati. Tak lama kemudian, tiba-tiba, tit, handphoneku mati. Dan mataku masih segar. Tidak ada rasa mengantuk sedikit pun. Aku hanya bisa menarik nafas panjang dan terdiam untuk mencoba tidur. Sudah 1 jam berlalu saat itu pukul 2 malam. Dan mataku masih saja tidak bisa terpejam. Sampai akhirnya ketika aku memejamkan mataku terdengar suara. Seperti suara orang menggeserkan ranjang yang ada di ruangan itu. Sontak aku pun terbangun dan melihat sekeliling ruangan itu. Aku berpikir bahwa ada perawat yang sedang menggeser ranjang itu. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba menenangkan diri dan berdoa. Dan sampai akhirnya terdengar lagi suara. Sontak aku kembali melihat sekeliling ruangan itu. Kali ini aku melihat seorang wanita terduduk membelakangiku di ranjang yang ada di sebelahku. Kakinya menggantung di ranjang itu sambil diayunkan perlahan. Yang dimana ayunan kakinya itu membuat ranjang itu menjadi terseret-seret. Mulutku seperti terbungkam saat mau berteriak. Rasanya berat sekali. Wanita itu memainkan rambutnya sambil bernyanyi pelan sekali layaknya sinden. Suara nyanyiannya itu seakan membuat jantung ini mau copot. Takut sekali rasanya. Suara nyanyian itu semakin kesini,
tiba-tiba semakin kencang. Nadanya seperti marah, menjadi seperti teriakan, sambil diiringi cekikikan dia tertawa. Nyaliku semakin menciut. Aku bingung harus bagaimana. Mencoba berdoa agar aku bisa berlari dan keluar dari ruangan itu. Aku mencoba terbangun dan mencabut infusan yang ada di tanganku. Aku mencoba berlari ke arah pintu dengan keadaan yang masih sakit, dan aku tidak memperdulikannya. Aku hanya bisa berlari pelan, berharap semoga ada perawat yang memang ada di luar sana. Ketika aku berhasil keluar dari ruangan itu, aku hanya melihat lorong rumah sakit yang gelap dan panjang. Aku bingung harus ke arah mana. Sampai akhirnya aku putuskan berlari ke sebelah kanan. Ketika aku sedang berlari, tiba-tiba di samping kiriku ada seorang wanita yang berjalan dengan cepat menyusul langkahku yang sedang terpincang-pincang. Dia berjalan dengan cepat, tangannya lurus ke bawah. Rambutnya yang panjang keriting terurai, dengan kepala yang menunduk. Ya, dia adalah sosok wanita yang ada di ruangan tadi. Setelah kurang lebih 10 meter, dia berjalan menyusulku. Aku pun menghentikan langkahku, dan ketika aku menghentikan langkahku, dia pun ikut terhenti dengan kepala yang masih tertunduk. Lalu aku pun membalikkan badanku dan mencoba berjalan ke arah sebaliknya di lorong gelap itu. Aku sambil sesekali berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Setelah berjalan kurang lebih 20 meter dari kejauhan di ujung lorong itu, aku melihat dengan samar sosok bayangan putih seperti bergerak. Dan semakin kesini, seperti semakin mendekatiku. Dan ternyata dia adalah sosok wanita itu. Kali ini dia berjalan mundur dengan cepat ke arahku, dengan masih kepala yang tertunduk, dan sambil tertawa cekikikan. Semakin kesini dia semakin dekat. Aku mencoba membalikkan badanku dan kembali berlari kembali ke arah ruanganku. Baru saja aku membuka pintu ruanganku, tiba-tiba aku melihat Sari sudah berdiri tepat di hadapanku dengan mata yang marah. Wajahnya pucat dan hancur. Dan di situ pun aku langsung pingsan seketika karena tidak tahan melihatnya. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di tempat tidurku dan dikelilingi perawat. Kepalaku semakin pusing dan mencoba menenangkan diri. Saat itu pukul 5 subuh. Perawat itu melontarkan beberapa pertanyaan kepadaku, menanyakan kenapa aku bisa sampai pingsan di depan pintu. Aku hanya terdiam, tidak menjawab apapun dan hanya menenangkan diri saja. Pagi pun tiba, dan Reza saat itu datang kembali ke rumah sakit sebelum ada keluargaku. Saat itu pukul 9 pagi, dan tiba-tiba terdengar suara orang berbicara di luar ruanganku. Dan tak lama mereka pun masuk. Dan mereka adalah polisi. Pikiranku kembali terkuras. Aku bingung harus menjawab apa jika polisi itu bertanya kepadaku. Aku mencoba menenangkan diri. Dan aku akan mencoba berkata sejujurnya kepada polisi. Dipercaya atau tidak itu urusan nanti. Polisi pun tiba di hadapanku dan duduklah mereka di samping tempat tidurku. Aku hanya didampingi Reza, karena memang keluargaku belum tiba di rumah sakit. Satu demi satu polisi melontarkan pertanyaan kepadaku. Aku pun mencoba menjawab sejujur-jujurnya. Sampai akhirnya polisi itu pun pulang. Tak lama kemudian keluargaku datang. Untungnya keluargaku tidak sempat bertemu dengan polisi itu. Jika sampai bertemu, urusannya pasti lebih panjang lagi. Siang itu pun aku dibolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Jadi aku disarankan untuk istirahat di rumah saja. Di rumah aku sangat gelisah karena memang ada hal yang harus aku selesaikan segera. Di sisi lain, kondisiku juga sepertinya tidak memungkinkan. Dan tali pocong itu pun masih ada di kantor polisi. Aku mencoba berdiskusi bersama Reza untuk mencari jalan keluarnya. Dan Reza pun menyarankan agar aku tetap bergerak menyelesaikan kasus ini. Dan aku pun menyetujuinya. Tapi aku bingung harus bilang apa sama orang rumah. Masa iya kondisi seperti ini sudah mau jalan keluar lagi? Dan akhirnya aku mendapatkan ide.
Aku berbohong bahwa aku mau ke tempat pijat urut bersama Reza untuk membetulkan bagian tubuhku yang sakit. Keluargaku pun menyetujuinya. Saya dan Reza pun pergi ke kantor polisi itu, tapi kali ini menggunakan mobil. Saat itu pukul 1 siang. Kami berjalan menuju kantor polisi, dan tibalah kami di kantor polisi pukul setengah 3 sore. Aku mencoba kembali meyakinkan kepada polisi bahwa aku memang benar sedang mau mengantarkan tali itu kepada keluarganya. Setelah lama bernegosiasi, akhirnya polisi pun menyetujuinya. Dengan syarat dia ikut mendampingi perjalanan kami kepada keluarganya. Dengan senang hati, aku pun menyetujuinya. Sampai akhirnya kami pun pergi. Saat itu pukul 10 malam. Saya bersama Reza dan kedua polisi pun ikut mendampingi kami dengan menggunakan mobil pribadi. Polisi mengikuti mobil kami di sepanjang jalan. Sampai akhirnya kami masuk ke kawasan Ciwidey. Saat itu hujan rintik-rintik dan sangat dingin sekali. Sesekali aku melihat ke spion untuk memastikan kalau polisi masih mengikuti kami. Dan tiba-tiba mobil polisi itu tidak terlihat lagi di belakang kami. Sontak Reza pun memberhentikan mobilnya. Dengan khawatir mobil polisi yang mengikuti kami tertinggal, kami pun berhenti di pinggir jalan di tengah hutan yang rimbun dan gelap. Sudah 10 menit kami menunggu, tapi mobil polisi itu tidak kunjung tiba. Kami pun mulai bingung. Mana kami tidak menyimpan nomor polisi itu. Setelah setengah jam menunggu, akhirnya kami putuskan untuk balik arah mencari mobil polisi. Saat itu waktu menunjukkan pukul setengah 12 malam. Kabut sangat tebal menjadi hambatan buat kami karena harus berjalan sangat pelan sekali. Kami sudah coba berbalik arah sangat jauh, sampai akhirnya kami tiba di kota Soreang. Kami mencoba berputar-putar mencari, tapi tidak ada hasilnya. Setelah lama berputar-putar pun, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena melihat waktu sudah larut malam juga, saat itu sudah pukul 1 malam. Dan kami kembali memutar arah menuju rumah Sari. Jalan yang berliku, berkabut, dan sedikit gerimis membuat suasana menjadi mencekam malam itu. Karena memang jalannya pun sangat sepi, mengingat PSBB masih diberlakukan. Ketika di jalan, kami sedang asik mengobrol. Tiba-tiba terdengar suara wanita. Dan sumber suara itu tepat sekali ada di jok belakang mobil kami. Kami pun saling tatap menatap tanpa bicara. Tidak ada yang berani melihat ke belakang atau melihat dari spion dalam. Lalu aku pun menundukkan kepala sambil berkata, "Sari, sudah jangan ganggu dulu. Kita mau mengantarkanmu ke keluargamu. Tolong kamu jangan ganggu." Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan terisak-isak di kursi belakang sambil berkata, "Sampurnakeun urang." Kata-kata itu terus diulang oleh Sari. Lalu tiba-tiba Sari tertawa sambil berkata, "Baturan orang di alam orang." Kami yang kaget mendengar perkataan itu hanya bisa membaca doa dengan sekencang-kencangnya. Dan untungnya suara itu pun hilang. Tiba-tiba Reza menghentikan mobilnya dengan mendadak. Aku bertanya, "Kenapa, Za?" Reza menjawab, "Aku gak sanggup lagi kayaknya lanjutin perjalanannya," dengan wajah yang pucat. Aku bertanya lagi, "Memangnya kenapa, Za?" "Jelas sekali tadi ada yang berbisik di telingaku." "Berbisik gimana?" "Orang minta nyawa maneh." Aku syok mendengar ucapan Reza. Aku hanya bisa menenangkannya dan menyuruhnya untuk berdoa. Aku teringat ucapan bapak tukang ojek yang ada di pangkalan itu, bahwa tidak ada makhluk halus yang bisa melukai kita, tapi kita bisa celaka karena panik melihatnya. Aku khawatir kita celaka gara-gara Sari nantinya menampakkan diri lagi di jalan.
Setelah berhenti kurang lebih setengah jam, akhirnya Reza pun mau melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan kami memutar lantunan ayat kursi. Ketika saja kami hampir sampai di depan daerah Ciwidey, tiba-tiba Reza memberhentikan mobilnya dan tertunduk diam. Aku mencoba menepuk-nepuk tangannya. Za, kenapa Za? Tetap Reza hanya diam tertunduk dan terpejam menatanya. Lalu dengan perlahan, wajah Reza bergerak menatapku dengan mata yang melotot sambil menyeringai, seakan-akan dia mau menerkamku. Sontak aku pun mundur ke arah pintu sambil berteriak, "Za, istighfar Za." Reza lalu memainkan rambutnya seakan-akan rambut dia panjang, padahal rambut dia itu pendek, sambil bernyanyi-nyanyi layaknya sinden. Sontak aku pun membuka pintu mobil dan lari terpincang-pincang keluar sambil berteriak minta tolong. Di situ keadaan sangat sepi sekali. Tidak terlihat satu orang pun. Aku terus berlari untuk meminta bantuan warga setempat. Sampai akhirnya aku menemukan setitik cahaya lampu dari kejauhan. Aku pun mencoba menghampirinya. Dan ya, itu adalah sebuah rumah warga. Aku mencoba mengetuk pintunya dengan perlahan. Setelah lama mengetuk, keluarlah seorang pemuda dengan mata yang masih mengantuk dan kebingungan melihatku. Lalu aku dengan panik meminta tolong dan menceritakan kejadiannya. Pemuda itu pun lalu menyuruhku masuk, dan dia lalu membangunkan bapaknya yang sedang tertidur. Setelah bapaknya bangun, lalu kami bertiga pun pergi menghampiri mobil kembali. Ketika kami sampai di tempat mobil itu berhenti, kami melihat Reza sedang menari-nari seperti penari jaipong sambil cekikikan. Kami pun menghentikan langkah di depan Reza. Si bapak untungnya sedikit bisa dengan hal-hal seperti itu. Dia langsung berdoa dan anaknya memegangi Reza. Lalu Reza pun pingsan dan kami pun mengangkatnya kembali ke dalam mobil. Aku hanya bisa menepuk-nepuk Reza untuk membangunkannya. Dan untungnya Reza pun tak lama tersadar. Si bapak pun berkata, "Kalian mau pada kemana malam-malam begini?" Aku menjawab, "Kami mau menemui keluarga di salah satu daerah sini, Pak." Bapak itu bertanya lagi, "Keluarga siapa kalau boleh tahu?" Aku kebingungan menjawabnya. "Saya tidak tahu nama keluarganya, Pak. Tapi saya tahu anaknya." "Nama anaknya siapa?" "Sari, Pak." Si bapak pun mengerutkan dahinya sambil berkata, "Sari yang mana ya? Perasaan gak ada yang namanya Sari." Aku pun lalu menceritakan seluruh kejadiannya. Si bapak hanya bisa bengong mendengar ceritaku. "Jadi Sari itu meninggal?" tanya si bapak. Aku menjawab, "Iya Pak, Sari sudah meninggal." "Saya ini pamannya. Kami sudah mencarinya dari dulu sampai lapor polisi, tapi tidak kunjung ketemu," sautnya sambil berlinang air mata. Lalu dengan segera si bapak itu pun mengantarkan kami kepada rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tuanya, mereka kebingungan melihat kami. Jujur aku tidak sanggup menceritakan semua kejadiannya, tapi Reza menguatkanku agar aku sanggup menceritakannya. Lalu aku pun mencoba menceritakan semuanya dari awal. Air matanya terlihat di sudut mata ibu dan bapaknya yang sedikit demi sedikit keluar menetes di pipinya. Aku jadi semakin tidak sanggup melanjutkan ceritaku melihat wajah mereka. Tapi aku mencoba menguatkan diriku untuk kembali melanjutkan cerita. Setelah aku selesai menceritakan semuanya, lalu aku pun memberikan seutas tali pocong Sari kepada keluarganya dengan tujuan agar mereka menguburnya sendiri. Ketika tali pocong itu dipegang oleh bapaknya, tiba-tiba terdengar suara barang jatuh di dalam dapur. Lalu terdengar suara isakan tangis Sari.
Kami pun hanya terdiam bengong mendengar suara itu. Lalu Sari pun berkata sambil menangis, "Emak, Abah, hampura Sari. Sari hoyong disampunakeun." Ibunya Sari menangis sejadi-jadinya. Lalu bapaknya berkata, "Sari, hampurakeun oge Abah. Sing tenang. Sariku, Abah Sari bakal sampunaakeun." Kami pun menjadi terbawa suasana. Tanpa disadari, aku pun meneteskan air mata melihat keadaan orang tuanya. Tak terasa pagi pun tiba, dan Paman Sari pun pergi ke tempat saudara-saudaranya yang memang tidak tinggal begitu jauh juga di daerah situ untuk berkumpul. Setelah semuanya berkumpul, pamannya pun menceritakan semuanya dan meminta agar semuanya ikhlas. Lalu tali itu pun dikuburkan di halaman belakang rumah Sari oleh keluarganya. Dan kami pun lalu pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah, keluargaku sudah berkumpul bersama bapak polisi yang kemarin mengikutiku. Mereka mendatangi rumahku karena ingin mengetahui keadaanku, dan mereka pun menceritakan kenapa mobilnya bisa sampai terpisah, yaitu karena mereka melihat sosok Sari di jalan sedang berlari meminta tolong. Lalu polisi pun mengejarnya dan mengikutinya. Tapi semakin diikuti ternyata mereka malah tersesat. Setelah dikuburnya tali pocong Sari, akhirnya aku pun tidak pernah lagi mengalami gangguan darinya.